Masya Allah. Rika. Itu yang seragam ini santri bukan? Mama. Ada yang namanya Rika. Mana Rika? Mana? Ani ada? Mana Ani? 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 Kenapa kau jadi tua nih? Ibu-ibu, mamah-mamah, calon-calon penghuni surga, apa kabar semuanya? Sehat? Asam urat aman? Kolesterol? Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Saya lihat jamaahnya Masya Allah rapi, cantik-cantik, Masya Allah. Sebagian maaf. Kenapa saya bilang sebagian? Karena di dunia ini yang cantik cuma 2 orang. Bukan. Pertama ibu kita. Setuju? Kalau ada orang yang marahin mak kita, kesel apa enggak? Oke. Yang kedua, perempuan cantik itu adalah istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, lempeng, tapi dia perempuan terbaik yang mendampingi suaminya di dunia. Maka Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, apa kata Nabi? Kalau rizkimu ingin mengalir deras seperti air hujan, syaratnya cuma satu. Hei bapak-bapak, hei laki-laki, jangan sakiti hati perempuan. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain, betul? Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul? Betul. Setuju? Serang. Mudah-mudahan rezeki suaminya banyak, halal barokah. Saya mau nanya, boleh nggak? Mama pilih. Mending punya suami ganteng tapi nggak pernah mau sholat, nggak punya duit, kerjanya tidur mancing, apa mending punya suami burik, duitnya banyak, sholatnya rajin? Mau yang mana? Yang ngomong burik itu sudah pasti suaminya. Hei, nggak apa-apa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Percuma ganteng tapi nggak sholat, betul? Percuma cantik tapi kurang ajar. Hai laki-laki, pilih. Mending punya istri cantik, glowing, badannya bagus tapi kerjanya kentut. Apa mending punya istri sederhana tapi solehah? Mau yang mana, Pak? Ya, laki-laki itu egois. Laki-laki pengen istrinya solehah tapi dia sendiri nggak soleh. Dia kepingin istrinya cantik tapi modalnya tipis. Dia kepingin istrinya sempurna di mata manusia, sementara suaminya belak-belak. Tahu nggak belak-belak? Belak-belak itu gini, kalau di rumah pakai kolor, nggak berkarisma.
Kenapa istri kurang ajar? Kenapa istri suka membantah, suka melawan kepada suami? Mungkin salah satunya suaminya tidak berwibawa. Betul betul. Maka besok Pak, esokan Pak, besok agar istri berwibawa, usahakan tiap hari Bapak pakai jas. Atau tiap hari kayak guru kita tuh, coba lihat, kayak Keleno, Masya Allah, pakaiannya beda dari yang lain, pink, tandanya hatinya penuh cinta. Mudah-mudahan Kiai guru kita bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Teruntuk abangku teknisi sound system, Masya Allah, ini soundnya keren ini. Dibayar berapa ini? Mahal ini. Dipakai ceramah enak, dipakai baca Quran tadi, ustazah tadi, Masya Allah. Gak tahu nih kalau dipakai nyanyi enak kan? Kini ku telah ngomong, kini ku telah kembali padamu setelah namaku tinggal pergi. Tugas mama bagian itu. Hi, lama sudah ku menanti syafaat, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira. Nenek-nenek nyanyi. Ya. Terima kasih abangku. Mudah-mudahan teknisi sound sistemnya masuk surga. Bawa bareng salon-salonnya. Kita salawatan di sana. Mama, bolehkah aku memanggil Mama? Mama. Jawabnya jangan jawabnya begini, iya Aa. Bisa? Mama. Itu kalau di rumah dipanggil sama suami jawabnya begitu? Kagak. Gimana jawabnya? Kalau laki yang manggil nih, laki nih, Ma. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kau sehat selalu. Bunganya indah. Masya Allah. Kita kumpul acara apa ini? Milad. Siapa yang ulang tahun? Tabligh Akbar Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, sekaligus milad yang ke-24 dan haflatul imtihan Pondok Pesantren Al-Ibtida Pangkalan Teluk Naga Tangerang. Tepuk tangan yang meriah untuk Pondok Pesantren Al-Ibtida. Hidup Al-Ibtida, hidup santri, hidup Pangkalan. Tahlil. Rupanya telingamu bermasalah. Tahlil la ilaha Muhammadur. Di Pangkalan kalau orang mati suka tahlil. Serius? Orang mati? Orang mati. Di Pangkalan orang mati suka tahlil. Gak ada orang mati tahlil, woy. Yang tahlil orang mamahku, sayangku. Dunia ini semen. Setuju gak? Banyak anak yang mendahului orang tuanya, banyak cucu yang mendahului kakeknya.
Benar gak? Dan banyak tetangga kita yang sudah pindah alam. Artinya apa? Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih panjang umur, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak Lurah, pasti kan? Pak Dewan, pasti. Kiai, astagfirullah. Khusus kiai wafat. Nanti kalau mamah dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Jangan sekarang. Ngapain amin? Jawabnya insya. Mama gimana sih? Kayaknya lagi banyak pikiran ini. Mau Ramadan belum belanja kali ya? Insya Allah harga-harga udah pada naik. Insya Allah ada rezekinya. Bulan Ramadan bulan berkah. Gimana nggak berkah? Coba lihat. Bulan Ramadan amalan sunnah pahalanya jadi wajib. Wow. Amalannya sunnah pahalanya jadi wajib. Yang kedua, selain bulan Ramadan tidak ada es buah waktu maghrib. Es buah hadir waktu maghrib khusus pada bulan Ramadan. Es buah, gorengan, mereka nih apa lagi? Kolak. Mereka semua hadir pada bulan dan waktunya maghrib. Masya Allah. Mau Ramadan seneng nggak? Seneng nggak? Coba ikutin. Man pariha. Ulang. Man pariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Mama. Kenapa saya manggil mama? Karena perempuan itu kan makhluk istimewa. Mereka itu makhluk halus, makhluk yang luar biasa. Antara laki-laki dan perempuan, tenaga masih gede perempuan, Pak. Percaya nggak? Laki-laki perempuan tenaga gedean siapa? Perempuan. Yuk kita buktikan. Mama kalau lagi nyuci nih, bisa sambil gendong anak? Bisa. Laki-laki nggak bisa. Mama kalau lagi masak nasi bisa sambil netain anak, sambil masak, sambil nyusuin anak, bisa? Bisa? Laki-laki nggak bisa. Sambil nyusuin bapaknya bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Saya pernah. Apa sih yang gak bisa dilakukan oleh perempuan? Mereka itu makhluk luar biasa. Dari segi nahan syahwat, kita ini kan makhluk biologis. Kita ini makhluk biologis. Secara naluriah perempuan lebih hebat nahan syahwat ketimbang laki-laki. Coba saya tanya, Mama kalau nggak nemu begitu 1 minggu kuat? Buset. 1 bulan, 1 tahun, 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 1
5 tahun. Allahu Akbar. Sekarang mama tolong diam. Saya mau nanya ke laki-laki, Pak, minta kerjasamanya, karena ini urusan harga diri. Laki-laki yang di belakang ngomong, hei laki-laki, bapak-bapak, Pak, kalau kita laki-laki nih nggak nemu begitu 1 tahun Pak, kuat Pak. Orang nggak bisa, lebih hebat perempuan. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini jadi istri-istri salehah. Setiap keindahan perhiasan, ya Allah, dunia ngomong hanya istri, Masya Allah, perhiasan. Tapi jadi istri solehah berat, mah, berat, biarin berat. Syaratnya ada 5. 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau diperintah oleh suami, taat, nurut. Kata lakinya, mah, beliin rokok, siap, berangkat, gak pakai lama, gak pakai tapi. Yang keempat, kalau dipandang nyenengin. Nih tuh wajah-wajah ahli surga nih. Tuh. Wajah-wajah calon-calon penghuni surga begini, senyum, semail, wajahnya tuh nggak asem. Kalau penghuni surga mah lagi punya duit, kagak punya duit, senyum. Sehari 100.000 senyum, sehari 50.000 senyum, sehari 10.000 senyum, sehari 5.000 senyum. Masih bisa senyum. Lagi ngasih 5.000, kata mama, bapak mau makan sama apa? Kata suaminya, mau makan sama soto ayam. Terus kalau ada sama sop iga, duitnya berapa? 5.000. Istri yang cerdas, pergi dia ke warung beli masako, rasa ayam dan rasa sapi, sebulan asam lambung. Gak ada rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Betul? Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Dengerin. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Dengerin. Rumah tangga hari ini tentunya butuh dukungan. Duit. Insya Allah biar banyak duit, biar barokah. Amin Allahumma. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita sedang menunggu ini, menunggu datangnya bulan dan menunggu datangnya kematian. Betul Umi, Mama? Kita ini lagi ngerantau. Lagi apa? Selain penduduk asli Tangerang, ada orang Jawa. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, oke, ada orang Batak, Padang, kurang lebih 200 juta jiwa penduduk terdiri dari banyak suku. Itulah ada Sunda. Biarpun kita beda suku,
Tapi di sini kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih apa nggih? Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali mati dengan membawa iman dan Islam. Pesantren adalah benteng umat Islam. Berbahagialah mamah yang punya anak mondok di Al-Ibtida. Berbahagialah mamah yang punya anak jadi santri di Al-Ibtida. Berbahagialah ibu bapak yang punya menantu santri alumni Al-Ibtida. Insyaallah barokah. Amin. Percaya nggak kalau punya menantu santri barokah? Percaya nggak? Oh iya, kalau mama punya menantu santri Al-Ibtida insyaallah berkah. Punya mertua pelit tinggal di Rukiah. Punya istri cerewet, aku rasa tidak akan sembuh. Wanita hari ini tidak mempan di Rukiah, tapi di rupiah. Betul? Oh, banyak emak-emak perawatan, wajahnya glowing putih, lehernya. Hei, cantik perlu nggak? Perlu, tapi ada yang lebih perlu, akhlak. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Anjay, akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Cantik perlu, tapi akhlak lebih perlu. Duit perlu, jabatan, tapi kasih sayang, perhatian itu juga perlu. Betul? Mama mau nggak punya suami duitnya banyak tapi pulangnya 5 tahun sekali? Hah? Nggak kuat? Iya. Oke. Atau duitnya nggak seberapa tapi tiap hari di rumah. Tiap hari di rumah. Mau? Nggak pernah kerja, nggak kemana-mana, di rumah aja. Masya Allah, memang hidup ini serba salah. Jadi orang susah, tapi paling susah jadi orang serba salah. Betul? Saya ulang, serba salah jadi orang susah, tapi paling susah jadi orang serba salah. Biar pada sehat semua, biar panjang umur, biar banyak rezeki. Ada apa ini? Pak Lurah datang. Yang mana Pak Lurah? Itu yang ganteng itu. Masya Allah. Pak Lurah nyawer. Pak Lurah Pangkalan. Namanya siapa? Hah? Ismail. Muhrim. Bapak Muhammad Muhrim. Berarti kita bukan muhrim. Selamat datang Pak Lurah. Kang, ehonya bisa dimatikan ya? Eho. Cek efek matiin. Cek. Terlalu enak ini. Cek 1 2 3. Reka. Ani, masih ada Ani? Ani, kamu masih ingat gak? Kapan kita ketemu? Ani, cinta yang pertama
kini dia sudah tua. Halo, kalau ini yang seragam ini grup apa ini? Hah? Maksudnya yang pakai seragam ini grup qasidah, mama pengajian. Masya, ini posisinya udah pasrah begini. Ya. Nggak ada grup qasidah di sini, nggak ada? Ada. Ya saya cuma nanya. Anak jadi santri adalah investasi. Apa? Karena apa? Jadi begini, Mbak. Jadi begini. Nanti setelah kita mati, kita butuh kiriman doa. Betul? Nanti setelah kita masuk liang lahat, kita butuh kiriman. Nggak ada cinta sejati kecuali cinta orang tua kepada anak dan cinta anak kepada orang. Kalau cinta kekasih ini namanya cinta wawadukan. Tahu? Oh, lagi pacaran indah, mesra, masya, jatuh sedikit ditolongin. Sayang, sini tangannya. Aku gak rela kau jatuh di sawah. Harusnya kau jatuh di hatiku. Ani. Dulu waktu lagi, sekarang gimana? Udah punya anak 7. Jatuh depan laki, ditulungin, dimarahin. La haula wala quwata. Nggak ada cinta abadi. Yang abadi cinta Allah kepada kita, cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Semoga nanti di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Semoga kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Amal yang mengalir ke alam barzah itu ada 3. Pertama, sodakoh amal jariyah. Nih mumpung lagi banyak duit, sedekah. Kiai lagi bangun pesantren, bantuin. Masjid lagi bangun, selesaikan. Duit gak dibawa mati, tapi gak punya duit serasa mati. Bener gak? Kalau umat Nabi Muhammad itu di tengah, tidak condong ke urusan dunia dan tidak condong ke urusan akhirat. Jadi ausatuha, pertengahan. Waktu ngaji, waktu ibadah, waktu nyari duit. Jadi seim antara dunia dan akhirat. Jadi begini. Sehebat apapun amal kita, urusan surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu. Tugas kita ngaji, sholat. Urusan surga atau neraka itu urusan siapa? Urusan Allah. Tugas kita usaha, kerja. Kaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Dan sebetulnya kita bukan miskin, kita cuman salah bin. Coba kalau binnya bin Abu Rizal Bakri, aman, nggak usah kerja banting tulang. Cuman karena binnya bin binnya bukan bin AS. Jadi ya gak apa-apalah, yang penting bahagia. Bahagia bukan pada uang semata, kepuasan hati itu juga bahagia. Betul nggak? Maka sebentar lagi Ramadan, siapkan mental. Di sini kalau bulan Ramadan musim taraweh, imam yang laris, yang cepat, yang lambat? Tuh sama. Di tempat saya malah ada aturan taraweh, dilihat dulu jadwal imam.
Imam giliran siapa ya? Ustadz Ujang. Wah, lama dia mah. Balik lagi ke rumah. Giliran imamnya anak muda nih. Kang Marjan, Mardiansyah, Kang Mardi, Mas Mardi, Om. Imamnya Om Mardi. Penuh majelis. Cepat selesai taraweh, aki-aki 5 orang pingsan. Aki-aki mah serba salah, dibawa cepat, jantung kena, dibawa lambat, dengkul nggak kuat lama. Makanya kalau di tempat saya, Umi, Mama, kalau taraweh itu dipisah, grup anak muda sama grup aki-aki. Yang aki-aki khusus, aki-aki yang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa subuh tuh? Apa subuh? Yang anak muda ngikut saya. Yang anak muda belakang. Saya kalau ngimamin taraweh 30 sampai 40 menit. Karena baca Fatihahnya di wasol 1 nafas. Contoh Fatihah ukuran 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 30 menit. Anak muda seneng. Aki-aki udah di bawah. Apa dia bilang? Imam sialan, baru ruku udah sujud. Kalau yang 40 menit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 40 menit. Hujan, gerimis, insyaallah kagak gede, insyaallah. Ya Allah, kasihan emak-emak ya Allah. Ntar mereka sakit ya Allah. Udah tua ya Allah. Enggak sih kayaknya. Tergantung keimanan. Kalau yang imannya kuat, insya Allah bertahan. Kalau yang banyak pikiran, enggak tuh udah, insya Allah. Yuk kita baca salawat burdah biar hujannya Allah pindahkan dulu, biar pindah ke Salembaran. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqa waghfir lana ma madha. Salembaran mana Salembaran? Oh benar. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqa waghfir lana ma madha ya wasi'a huwal habibul ladzi likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil, yang ikhlas biar Allah pindahkan dulu. Waghfir lana ma madha. Ya Allah, aku mohon ya Allah, dengan kemuliaan baginda Rasul ya Allah, tolong hujannya pindahin dulu ya Allah. Mau ke Salembaran kek, mau ke Tanjung Kait kek, pokoknya biar jauhan ya Allah. Saya nggak mau lihat mama sakit ya Allah. Mama,
Sehat-sehat ya. Pokoknya janji. Aa nggak mau dengar kamu sakit. Bahagiamu bahagiaku. Deritamu. Masalahnya kalau jamaahnya sakit, saya mau nyeramahin siapa? Penceramah itu berharga kalau di depannya ada jamaah. Betul? Pejabat itu punya martabat kalau di bawahnya ada rakyat. Pejabat tanpa rakyat bukan pejabat. Penceramah tanpa jamaah ngomong sendiri. Tenang. Penceramah tanpa jamaah ngomong sendiri, orang nggak ada kerjaan. Jadi hidup saling janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa-apa. Terima kasih sudah duduk. Tuh udah dipindahin sama Allah. Alhamdulillah. Terutama di sini yang duduk ini pasti ada orang soleh ini. Kagak usah ngacung. Pasti ada orang yang ahli tahajud ini. Kagak usah ngaku. Jangan ngaku. Pasti ada orang yang ahli sholat duha di sini. Jangan ngaku. Pasti ada orang yang baik hatinya. Buktinya hujannya dipin. Ye. Alhamdulillah. Daripada mama sakit karena kehujanan, biarlah aku yang sakit demi kamu. Terima kasih sudah hadir. Loh, tadi gede, ini siapa? Sekarang jadi kempis. Mas, masya Allah, keren. Well, Banser, jawabnya well. Banser, Pak Ustadz Lenong. Pak Ustadz Lenong berkah luar biasa. Allahu Akbar. Oke? Ya kalau ngajarin mama kan ibarat kita ngajarin anak TK. Mohon maaf, usia-usia segini bukan waktunya ngaji. Usia-usia udah banyak pikir. Bukan waktunya belajar, waktunya diam. Tapi karena imannya luar biasa, harusnya kan kalau jam segini jam 11 nih. Jam 11 itu enaknya di kamar sambil megang. Ya terserah. Tapi karena imannya hebat, jauh datang, dekat datang, basah, duduk istiqomah, luar biasa. Mudah-mudahan yang kebasahan kena air hujan nih, dia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jamaah Pangkalan, jamaah Al-Ibtida, jamaah Kiai Lenong luar biasa. Jamaah Kiai Lenong luar biasa. Masya Allah. Kok yang duduk di sini gede-gede ya? Apa sengaja dipilih ini? Mama kau puspita belahan jiwa. Istri mah bisa jadi temen, istri mah bisa jadi dokter, istri bisa segala-gala. Bener? Dia bisa jadi malaikat, bisa jadi bidadari, bahkan bisa jadi setan. Bener. Contoh, istri bisa jadi teman kalau suami curhat ke istri dengerin ya. Tapi kalau istri yang curhat ke suami, kagak. Pak dengerin apa Pak? Beda kalau suami yang curhat, mah hari ini jualan sepi,
Emang jualan di mana Pak? Kuburan. Lah bapak, istri dengerin, gila istri curhat. Gak begitu ceritanya. Suami kalau sakit, istri jadi dokter. Betul gak? Masya Allah. Laki-laki itu kalau sakit kayak bayi. Benar gak? Baru tibang meriang. Bener kan? Kenapa benar? Ya saya itu pelakunya. Nenek. Laki-laki sakit, istri jadi. Tapi istri yang sakit, lah suami nggak bisa jadi dokter. Apa kata suami? Udah Bu, ke Puskesmas Bu, ke Puskesmas. Marah nyuruh berapa. Disitulah hebatnya seorang perempuan. Karena laki-laki itu, coba lihat kiai kita, guru kita nah, yang pakai baju emping. Coba lihat ke belakang semuanya. Ciluk. Bah. Biar kata tinggi, gede, gagah nggak dia? Gagah nggak? Kalau ceramah suaranya serak-serak basah, maklum kiai laku. Kalau kiai laku itu suaranya serak-serak. Saudara sekalian, insya Allah. Itu kiai yang tiap malam ceramah. Kenapa suara saya bagus? Saya jarang ceramah. Paling satu malam satu, itu pun diambil yang gede-gede. Kalau beliau pagi, siang, malam, pagi, siang, apa suaranya habis? Biar kata Kiai Lenong gagah, mohon maaf Kiai, saya laki-laki, Anda yang namanya laki-laki kagak bisa dewasa. Apa katanya? Kagak bisa dewasa laki-laki mah. Waktu kecil dimarahin emak, udah masuk sekolah dimarahin guru, udah punya bini masih dimarahin bini. Siapa di sini yang suka dimarahin sama istrinya? Banyak. Nah, yang ngerokok kayaknya itu. Ada orangnya? Siapa namanya? Hah? Bang Saman. Bang Saman. Ini Bang Saman. Pantas kepalanya habis. Tenang Bang. Berbahagia kalau punya bini cerewet. Kalau kita sabar ngadepin istri yang cerewet, derajat kita kekasih Allah. Asal sabar. Asal. Saya paling malas kalau urusan perempuan. Mau di jalan, mau di rumah, paling nggak mau. Karena mereka itu, coba kalau pakai motor, sen kemana? Belok kemana? Saya pernah punya cerita ini, mah. Waktu mau ceramah ke Pasar Kemis, Tangerang. Jam 9 keluar tol Cikupa, kebetulan lagi ada perbaikan jalan, jadi buka tutup. Pas kebetulan kita bagian tutup, saya tanya sama yang jaga, Mas masih lama? 1 jam Kiai. Hah? 1 jam? Ini udah jam 9, nyampe jam 10, kasihan panitia. Saya bilang sama supir, Mang, kita ke kiri aja, babat jalanannya, pokoknya ntar urusannya gimana nantilah, yang penting tiba tepat. Pas begitu di kiri, spion orang kena. Spion orang, waduh, ngalangin jalan sih. Saya ke kiri, dia ke kanan. Saya ke kanan, dia kena juga. Saya marah, saya turun dari mobil, saya getok pintunya. Turun Pak, kita selesaikan di sini. Pas keluar, yang keluar bukan laki-laki, LC.
saya tidak sengaja. Kata dia, maafin saya tadi ngelihat spion. Spion. Berdebar hati berdebar, keras darahku mengalir, bergetar tubuh, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu aku. Mati aku. Ayahku tahu aku sedang berjalan dengan bagaimana caranya. Yang ngalir ke alam barzah, satu sedekah amal, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nih anak-anak kita nih, investasi kita, amin. Yang ketiga doa anak soleh. Allah, kita punya anak 3, yang satu jadi tentara, yang 2 jadi bidan, yang ketiga jadi kiai. Kumpul keamanan, kesehatan, kematian. 3 orang nih. Pas emak lagi sakarat, ibu lagi sakarat, nanti datang yang tentara bawa senjata. Saudara-saudara, emak kita sedang sekarat. Saya perintahkan semua baca Quran. Yang tidak ngaji saya tembak atu-atu. Untung gak punya anak begitu. Seragamnya tentara, hatinya al-ibtida. Masya. Datang lagi yang bidan, kemana-mana bawa jarum suntik. Pokoknya biar asal kelihatan ada pantat. Jos. Tidak. Orang kesehatan. Yang ketiga kiai. Muridnya Kiai Lenong, alumni Al-Ib. Yang namanya kiai kemana-mana kagak bawa senjata. Kiai kemana-mana kagak bawa jarum suntik. Yang dibawa majmu. Tahu majmu gak? Buku Yasin. Buku kecil tuh, buku doa-doa. Pas emaknya sekarat, Ma, ikutin saya. Ma, ikutin saya. Ma, ikutin saya. Kata emaknya, kemana Tong? Baca Quran. Mama sadarkah kita lagi merantau ini? Kita semua kan perantau, betul nggak? Perantau pasti ngomong, perantau pasti pulang. Bodoh kalau ada perantau nggak mau. Tahu orang bodoh nggak? Ya gimana? Orang bodoh itu kalau minum es ditiup. Kalau mau ketawa aja. Ketawa itu sehat sayang. Ketawa itu apabila Anda mau awet, coba dengarkan punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa, dan jangan lupa rajin olah. Kalau mau awet muda, banyak-banyak ketawa, ketemu tiang listrik. Bagi Anda yang tumbuh uban di kepala, walau sudah tua, coba berjiwa muda. Jangan mau kalah sama yang kebalik. Jangan mau kalah sama yang muda. Yang muda aerobik ikutan biar pada patah tulang tuh. Yang anak muda renang ikutan. Biar kalau juga bagi Anda yang tak bergigi lagi,
pasang gigi palsu kembali muda lagi. Apabila ada jandamu. Ada janda? Mudah-mudahan yang janda sebelum Ramadan biar dapat jodoh, biar nanti bangun sahurnya nggak sendiri. Ada janda? Yang mana? Wah, ini mah udah expire ini mah. Ini mah. Kalau ibarat obat kadaluarsa, kalau diminum bukan sembuh, malah modar. Tapi maaf begini, perempuan itu apalagi yang udah tua model Umi begini ya, jarang nikah lagi. Bener kan? jarang yang mau. Jarang yang maksudnya begini, mentalnya beda. Laki-laki mah, laki-laki nih, bininya baru mati seminggu, udah kawin lagi, bener gak? Tapi perempuan, masya Allah, jarang. Bukan soal kuat, jarang ada yang mau. Dan pikirannya kalau ibu-ibu itu kan begini, takut gak sayang sama anak, ya kan? Takut pokoknya takut aja. Makanya nangisnya juga beda, ibu. Laki-laki yang ditinggal mati istri sama istri yang ditinggal mati suami, nangisnya beda. Kalau laki-laki yang bininya meninggal, nangisnya begini. Itu pun masih sempat ngerokok. Beda dengan perempuan yang ditinggal mati oleh, ya Allah. Saya kasih contoh. Mama pernah nggak lihat ibu-ibu pingsan waktu suaminya meninggal? Banyak? Itu beda. Waktu lakinya meninggal nangisnya, ya Rabban, udah kayak kehilangan dunia dan isinya. Datang guru kita Kiai Lenong, Kiai Kancil. Kata Kiai Kancil, ibu yang sabar, jangan meratap, kasihan sama almarhum, doakan saja biar diterima iman Islam. Dihibur begitu, diem apa tambah kenceng? Bukan soal sabar, ini hutang gimana? Ternyata suaminya mati, ninggalin. Allahu Akbar. Punya anak soleh mah masya Allah, ibarat punya mutiara. Anak soleh lebih berharga dari mobil Innova. Anak soleh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Mama, tapi anak soleh itu tidak ujug-ujug bim salabim abrah, butuh proses. Betul? Ini guru kita nih Kiai Lenong ujug-ujug jadi kiai gak? Kagak. Beliau punya anak yang nikah sama orang Rangkas, itu yang tadi kori itu mantunya. Susah dibilangin mantunya. Apa ujug-ujug bisa ngaji? Kagak. Kami para kiai korengan dulu. Jangan melihat hari ini ganteng. Dulu
Dulu aku gorengan dulu waktu di pesantren. Iya, semua butuh. Tuh, Kiai Kancil, Kiai Lenong sebelum jadi kiai ngapain dulu? Mondok dulu di pesantren. Maka yang ada cita-cita mau jadi penceramah nggak? Ada? Ada? Hah? Nggak ada? Nggak ada? Mau jadi apa? Dukun? Apaan? Orang dermawan? Ya percuma dermawan kalau nggak ada duit loh. Berarti calon pengusaha sukses. Memang jangan jadi tukang ceramah, jangan. Dosanya banyak. Asli. Kenapa penceramah mahal? Dosanya banyak. Tiap malam ngomong begini-begini, dia sendiri kagak. Itu kan balik ke diri sendiri. Betul nggak? Ya Allah. Dan ceramah ini nggak mudah, Umi, Mama. Kamu pikir ceramah ngadepin orang banyak begini gampang? Melotot kayak mau makan. Serem. Tapi kan proses belajar. Nah, yang punya suara bagus, nah masukin ke sini. Nanti biar dididik sama si Teteh, mantunya Kiai tadi. Orang Rangkas, suaranya bagus nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Low. Nyek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Shadaqallahul azim. Nah, matiin. Belajar dengan seni hidup jadi indah, betul. Dengan agama jadi terarah, dengan ilmu jadi mudah, dan dengan cinta jadi bergairah. Ini panggung kalau kagak dibikin begini ini kurang indah ini. Ada bunga di depan, coba lihat, masya Allah, ini namanya seni. Mama pakai baju hitam-hitam, kok kita kapelan ya? Wow, kamu juga kapelan, masya Allah. Mama enggak. Ini seni, ini namanya. Coba taruh peci di kaki, sepatu di kepala. Ini orang gila ini. Seni itu indah. Azan pakai seni, baca Quran pakai seni, sholawatan pakai seni, betul nggak? Sallallahu wasallam ala nabi sayyid Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ngebangunin sahur pakai seni enak, Mi, Mama. Hai ibu, bapak,
Padahal masih tidur ya. Ada remaja masjid, hai ibu bapak, otika sahur, hai ibu bapak, enak. Coba aki-aki yang bangunin. Yaur, yaur. Makanya nanti bulan Ramadan makmurkan masjid dengan tadarus. Amin. Qiyamul lail. Mama suka bangun tengah malam. Suka bangun tengah malam. Insyaallah. Ya, kencing. Selesai kencing, enggak cebok dulu. Cebok laki-laki beda dengan laki-laki, mohon maaf kita ngaji fikih. Laki-laki kalau kencing umpama dia mau bersuci nggak ada air nih, pakai daun boleh, boleh. Nggak ada daun pakai batu boleh. Laki-laki mama pakai batu berantakan. Air buat laki-laki kalau kencing cukup segini, cukup bersuci cukup segini, buat cebok cukup segini ya. Laki-laki kencing cukup segini. Ibu-ibu emang iya? Oh emang sih gimana? 2 ember itu mau bikin bendungan. Memang beda kalau laki-laki mapan disentil ya. Benar, tanya sama tukang son. Itu benar. Selesai kencing. Kalau perempuan mah ditabok. Aku tahu, saya pernah ngikutin istri nganter lah. Kalau pulang ceramah, kan di sini bukain pintu tuh. Kata dia, Masya Allah, raqata aynaya syauqan ya habibi. Aku peluk nih dia, mama sehat sayang? Alhamdulillah. Mau kiih, mau kencing, ya udah saya antar. Saya dengerin di luar bu, loh kok kenceng banget ya, mau ke sampai goblok. Itu kalau 1 kali kencing 10 kali nabok, sehari semalam 5 kali kencing. Coba hitung 5 kali 10, 5 pantes jontor. Gak apa-apa, yang penting bersih. Hati-hati jangan kencing sembarangan. Ada orang masuk neraka gara-gara tidak bersuci. Ada orang masuk neraka gara-gara tidak hati-hati. Orang mau sholat kalau masih bawa air kencing, hei tayo, ya biasanya nih mereka nih, hei tayo, lihat ayah sini lihat. 1, jangan dibiasain kencing sambil berdiri, gak boleh itu, makruh. Yang kedua, jangan kencing di tanah yang ada lubangnya, oke? Laki-laki kan kalau lihat tanah berlubang seneng. Nah. Nggak boleh jongkok kalau kencing itu, jongkok bukan duduk, jongkok. Kalau duduk nanti jadi kemana-mana. Buat perempuan juga harus bersuci. Kan perempuan itu dia punya beberapa darah. Pertama, perempuan punya darah haid. 2, nifas. 3, istihadah, darah penyakit. 4, darah tinggi. Kapan ini darah tinggi? Ketika perbekalan sudah habis, duit nggak ada. Kenapa mereka waktu lagi pacaran mesra, kalem? Karena belum tahu harga beras, belum tahu capeknya punya laki, kerjanya mancing. Nah,
Setelah masuk fase kehidupan, ternyata kita dituntut untuk lebih bersabar. Masukin anak ke ibtidah biar jadi inpes. Seneng gak punya anak bisa baca Quran? Membaca Quran jadi kebutuhan. Mama jawabnya begini, hoya. Oke? Membaca Quran jadi kebutuhan. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Mama suka baca Quran? Jujur suka baca Quran? Oke, saya tes. Kita tes ya. Ini lurus ini ke belakang, sebelah kanan. Ini grup siapa pemimpinnya di sini? Ani, oke. Grup Bu Ani. Dari sini ke kiri grup Umi yang gede nih semua. Bu, namanya siapa? Murni. Yurni. Nah, Ibu Yurni. Kita grup Ibu Ani dulu. Lanjutin ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Lanjut. Yang jawab grup ini. Laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur. Itu ayat surat Al-Waqiah, baca pada selesai sholat subuh biar cepat kaya. Grup Bu Yurni. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjut. Shadaqallah. Ayo kita menggalakkan tadarus Al-Quran di masjid, di majelis, di rumah, biar hidup kita berkah. Biar hidup kita. Saya punya cerita asli. Saya ceramah ke daerah Karawaci. Tahu Karawaci? BSD. Nyampe di sana jam 4 sore karena kebetulan panitia nyiapin hotel dekat acara karena banyak hotel di situ. Saya istirahat, panitia WA, Pak Haji mohon maaf bisa nggak datang sekarang ke dekat panggung, nanti saya jemput. Ada apa? Kebetulan dekat panggung ini ada 2 kuburan yang digali. La haula wala quwata. Saya bilang, kenapa digali, orang lagi istirahat diganggu? Enggak, kebetulan ini tanah kena gusuran perumahan dan atas kesepakatan keluarga ini kuburan akan dipindahkan. Terus tugas saya ya mimpin doa biar arwahnya tidak genta ya. Loh ya wis, nanti saya turun. Dijemput, datang ke lokasi. Umi, apa yang terjadi? 2 kuburan suami istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kuburan suami istri. Istrinya usia 40 tahun dikuburnya, sudah 40 tahun. Yang lakinya 50 tahun. Karena di mana-mana yang suka mati duluan laki-laki. Benar gak sih? Di mana-mana yang suka mati duluan. Mau tahu gak kenapa? Stres. Di mana-mana laki-laki lebih meninggal duluan daripada istri. Kenapa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas diangkat, ibu, bu, oh jangan, mama. Pas diangkat, jasad laki-lakinya hancur lebur, remuk. Mungkin banyak beban, pokoknya hancur. Pas yang istrinya, Allahu Akbar,
Itu kain kapan Umi, Mama masih utuh, wajah masih bersih, padahal sudah 40 di dalam kubur. Mau kemana Rika? Rika? Mau kemana Rika? Mau kencing? Padahal sudah 40. Saya tanya, ini bener usia kuburan 40 tahun? Kiai betul. Loh, kok bisa begini ya? Masya Allah. Saya tanya ke anaknya, barangkali kamu tahu amalan almarhumah ibu waktu masih ada, apa amalannya? Si anak ngomong, Pak, ibu saya tidak tidur kecuali sebelumnya dia membaca Al-Quran. Yuk kita biasakan baca Fatihah 1 kali, Falaq Binas 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Bukannya apa-apa, takut kita nggak bangun lagi. Boleh jadi tidur ini tidur terakhir kita. Gimana kalau nggak bangun lagi? Kan kalau sudah baca Quran mah insya Allah husnul. Biasakan sebelum tidur baca doa, baca Quran, Al-Fatihah 1 kali, Falaq Binas 1 kali. Mau tidur siaran langsung. La 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 la. Hai guys, aku tidur dulu ya, aku ngantuk. Wah. Baca dok, baca dok, baca Quran. Terus apalagi amalan beliau? Beliau itu semasa hidup puasa Senin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang ketiga, almarhumah nih yang jasadnya masih utuh, dia suka nanya kepada suaminya 3 bulan sekali, ayah, bapak kapan mau kawin lagi? Itu amalannya itu. Makanya jasadnya Siapa di antara ibu yang jasadnya mau utuh? Ada? Enggak ada? Oh iya enggak. Pas malamnya pan saya ceramah, saya sampaikan ke ibu-ibu, ibu tahu nggak kuburan almarhumah ibu tadi yang masih utuh? Tahu. Amalannya tahu nggak? Tahu. Apa coba? Membaca Quran sebelum tidur, ya. Terus puasa Senin. Satu lagi ibu tahu? Apa ya? Satu lagi dia nanya ke lakinya 3 bulan sekali, bapak kapan mau nikah? Itu ketua majelis Ibu Maisyarah berdiri dia, Pak Kiai mohon maaf, kami sudah sepakat lebih baik jasad kami hancur. Sudah kencing ya? Iya, silakan duduk dengan tenang. Ya kan perempuan mah kagak bisa ditahan kayak laki-laki. Laki-laki mah pengen kencing bisa diikat. Lah perempuan kagak bisa. Paling-paling dicor. Biar pada sehat ya. Udah 11:30. Masih ada guru kita satu lagi, Kiai Kancil dari Cimone apa? Lemo. Dimohon dengan hormat, kalau mamah sayang sama aku, tidak pergi meninggalkan tempat ini sebelum ditutup dengan doa. Datang sama-sama, pulang pun sama-sama. Dan sesungguhnya aku pun masih rindu dengan kalian, tetapi aku harus pulang. Dan besok pagi saya harus ngisi ceramah. Dan aku mohon doa, saat ini aku sedang sakit batuk dan pilek. Ada yang lagi samak batuk pilek? Mudah-mudahan sehat, karena lagi musim. Sehat-sehat ya sayang ya, jangan sakit ya, janji ya. Oke, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ngaji, jangan kurang ajar kepada laki yang mana nih? Bukan laki orang. Jangan kurang ajar kepada suami. Biar bagaimana dia suami, mah sayang gak sama laki? Ya.
Ada kisah nih antara Siti Khadijah dengan Nabi besar Muhammad. Siti Khadijah, kalau Nabi lagi di rumah nih, lagi duduk, lagi santai, disamperin sama Siti Khadijah, sayang, kejar-kejaran yuk. Siti Khadijah tuh, atau Siti Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main. Dengan baginda kau pernah main. Berarti kalau di rumah harus mesra-mesraan lah, Indiaan kayak orang India. Coba lihat orang India mah ya Allah kelihatannya seneng nyanyi mulu, joget banyakan, 2 RW di bawah semua, benar nggak? Kami kushi kami nejarani tiri semua kami kushi मेरे सांसों मेरे दीवाना ला 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 ला. Coba di rumah, ya. Coba di rumah, suami lagi ngopi, samperin, ayo kejar aku, ye. Tapi lihat-lihat situ suaminya lagi tenang, lagi banyak kalau lagi banyak pikiran jangan coba-coba, ntar ditabok yang ada. Tere liye hum ho jiye khotoshi, tere liye hum ho jiye khotoshi, dil mein baga. Luar biasa, mamahku. Terakhir, aku mau pantun, boleh ya? Boleh cinta dan boleh sayang. Ngomong, cakep. Boleh cinta dan boleh sayang, asalkan jangan terlalu dalam. Harta dan jiwa boleh melayang, harta dan jiwa boleh melayang, asalkan jangan iman dan Islam. Amin. Harta dan jiwa boleh melayang, asalkan jangan iman dan. Kucing kurus mandi di papan. Ini pasti kurang makan nih kucing. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan, ya nona, belakang rumah. Badanku kurus bukan karena gak makan. Siang dan malam terbayang wajah jamaah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia, insya Allah kita ketemu lagi di surga. Sebelum Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf, dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar Idul Fitri. Pesan dari AA Roma Muda, jangan lupa sarapan ya, jangan lupa mandi, jangan lupa sholat, dan jaga kesehatan. Please. AA nggak mau dengar kamu sakit. Please. Sehat-sehat mama ya, panjang umur ya. Yang mau silaturahim boleh di follow di Instagram atau di TikTok biar jadi saudara. Namanya
akun saya asli AA Roma Muda Sukabumi, RHOMAMUDA, AA Roma Muda Sukabumi. Silakan di follow. Nenek-nenek jangan suka panas HP. Dan saya punya nama ini langsung dari Bapak Haji Roma Irama. Jadi mohon maaf kalau agak mahal karena memang Oke, itu saja. Tepuk tangan yang meriah untuk Al-Ibtida yang luar biasa. Al-Ibtida, Al-Ibtida luar biasa. Al-Ibtida, Al-Ibtida. Thank you very much. The great, be careful, the Manchester United, and the walk, udah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.